Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kami kepada Bu Hema Marleni SE AKM selaku dosen mata kuliah keuangan publik yang telah memberikan masukan dan arahannya untuk kesempurnaan materi kami ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yang bernama Jeffrey J. Yang kedua saudari Husnadila Rahma. Yang ketiga saudari Cut Nazila. Adapun judul makalah kami ialah teori dan konsep anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri pertama akan menyampaikan apa-apa saja bagian-bagian dari teori dan konsep anggaran sebagai objek akuntansi sektor publik. Yang pertama, yang harus kita ketahui dan pahami ialah pengertian anggaran sektor publik. Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Terdapat beberapa definisi anggaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial Mardiasmo 2009. Yang kedua, anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu serta usulan. Yang ketiga, sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode mendatang. Aspek-aspek yang tercakup dalam anggaran sektor publik adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Jevin. Saya selaku pemateri kedua akan membahas tentang poin-poin penting dari makalah kami. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis anggaran sektor publik terbagi menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan, seperti ini. Kemudian yang kedua, anggaran modal atau yang disebut investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan lain-lain. Cukup banyak bukan? Jadi kita akan membahas poin penting selanjutnya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas prinsip-prinsip dalam penganggaran faktor publik. Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik. Adapun penyusunan beberapa adalah: yang pertama, otoritas oleh legislatif; yang kedua, kompresif atau menyeluruh; yang ketiga, keutuhan anggaran, dan masih banyak lainnya. Kemudian poin terakhir, prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggaraan dan pemerintah. Adapun beberapa faktor-faktornya seperti ini dan masih banyak lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang pendekatan penganggaran pada sektor publik. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Dalam perkembangan tersebut, anggaran sektor publik telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Hal ini tercermin dalam komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan publik yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satu moneter.
sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Baik, hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.